Ini kesaksian wartawan TVRI yang meliput langsung proses pengangkatan jasad para jenderal korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI di Lubang Buaya. Wartawan TVRI yang meliput dan melihat langsung proses pengangkatan jenazah para perwira Angkatan Darat korban kebiadaban gerombolan G30 SPKI itu adalah Hendro Subroto. Dalam buku, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang ditulisnya, Hendro Subroto mengungkapkan kesaksiannya saat ia meliput langsung proses pengangkatan jenazah para jenderal korban penculikan dan pembunuhan G30 SPKI. Menurut Hendro, ketika itu banyak perwira tinggi TNI yang hadir langsung dalam proses pengangkatan jenazah para jenderal korban penculikan G30 SPKI dari dasar sumur maut di Lubang Buaya. Para perwira tinggi yang menyaksikan langsung pengangkatan jenazah kata Hendro antara lain Maijen Soeharto, Pangkostrat, Brigjen Sugandi, Kapuspen Hankam, Brigjen Ibnu Subroto, Kapuspenat, Brigjen Hartono, Direktur Peralatan Angkatan Darat, Brigjen Suratmo, Direktur Zeni Angkatan Darat dan Brigjen Sudirgo, Direktur Polisi Militer. Melihat kenyataan itu banyak perwira yang menyaksikan pengangkatan jenazah, meneteskan air mata, rasa geram, haru, amarah dan kebencian terhadap G30 SPKI tertumpuk menjadi satu. Bagi Mayor Ci Santosa, Komandan Batalion 1 RPKAD, kejadian itu menciptakan tekad kuat untuk terus mengejar dan menghancurkan G30 SPKI. Demikian pula bagi para komandan maupun anggota pasukan lainnya. Masih menurut Hendro, proses pengangkatan jenazah selesai kira-kira pukul 12.00 saat itu satu persatu jenazah diangkat dari dalam sumur maut Lubang Buaya. Secara berturut-turut jenazah yang diangkat dari Lubang Buaya ialah jenazah Letu Pierre Tendean, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Letjen Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo dan Brigjen DI Panjaitan. Kemudian ketujuh jenazah ditempatkan di peti yang telah disediakan. Setelah itu Kapten KKO Winanto, Komandan Kompi para amfibi KKO AL, mengenakan kedok oksigen turun ke dalam lubang sumur maut dengan membawa lampu sorot yang dipasok dengan tenaga listrik dari sebuah diesel yang sudah disiapkan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam sumur sudah tidak terdapat jenazah lainnya. Setelah pengambilan jenazah dan pemasukan ke dalam peti selesai, Pangkostrat Maijen Soeharto menyampaikan amanat dengan terbata-bata, tetapi jelas berturutan dan tegas di depan para wartawan dan para anggota ABRI. Hendro masih ingat pidato Maijen Soeharto disampaikan di tanah kosong dekat tempat untuk parkir mobil. Hari ini tanggal 4 Oktober tahun 1965 kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam 1 lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal kita dan perwira pertama kita telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk daerah Lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukuan dan Sukuati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka latih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu fakta mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan pangkalan. Akan tetapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah. Jauh dari daerah tersebut. Begitulah penggalan pidato yang disampaikan Maijen Soeharto di Lubang Buaya. Ketika itu, menurut Hendro Subroto, wartawan berita Yuda yang meliput pengangkatan jenazah dari Lubang Buaya, ialah Sunario Sunarsal, JS Hadis, Sondang Meliala dan Yunus Junaidi sebagai wartawan foto. Sementara wartawan angkatan bersenjata yang meliput langsung di Lubang Buaya Edi Harsono dan Kamarullah. Sedangkan Blasius Bapak Staf Angkatan Bersenjata juga hadir di Lubang Buaya. Kerabat kerja RRI Pusat yang datang meliput terdiri dari 3 orang, yaitu Adolf Betaria sebagai reporter dan 2 orang petugas teknik Sali dan Subakat. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Mayor Jenderal Soeharto dari markas Kostrat dengan mobil unit penerangan yang dikemudikan oleh Tasam. Adapun wartawan TVRI yang meliput, kata Hendro,
Ialah dirinya sendiri sebagai reporter dan juru kamera dengan menggunakan dua kamera film 16 mm hitam putih tanpa suara masing-masing Bolex dan Bell & Howell. Hendro masih ingat, Brigjen Sudirgo, Direktur Polisi Militer membuat film dokumenter dengan kamera amatir 8 mm berwarna. Pada waktu itu media non-pemerintah seluruhnya ditutup termasuk kantor berita Antara. Tetapi kemudian diizinkan terbit kembali. Sedangkan media yang berafiliasi dengan PKI ditutup untuk selama-lamanya. Pada pukul 15.00 menurut Hendro, jenazah korban G30 SPKI diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk diperiksa dan dirawat. Selanjutnya jenazah disemayamkan di Aula Departemen Angkatan Darat. Hendro juga masih ingat, pada siang itu Pusat Penerangan Angkatan Darat membagikan nasi bungkus dari warung Padang. Brigjen Hartono, Direktur Pusat Peralatan Angkatan Darat menyapa Hendro dan bertanya, "Bisa makan, Dik?" "Iya, Pak, sejak pagi saya belum sempat makan," jawab Hendro. Mendengar jawaban Hendro, Brigjen Hartono kembali berkata, "Kalau saya, mungkin dalam 2 atau 3 bulan mendatang belum dapat makan daging." Hendro menduga bahwa pikiran Brigjen Hartono yang berperawakan tinggi besar itu hanyut setelah menyaksikan kondisi jenazah para korban pembunuhan PKI yang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Tak lama kemudian Brigjen Sugandi, Kapuspen Hankam memanggil Hendro. Ia berkata, "Hen, film penggalian jenazah itu nanti malam kamu siarkan 3 kali dan sampai beberapa malam berturut-turut agar masyarakat mengetahui kekejaman gerakan 30 September. Maaf Pak Gandhi, saya hanya sebagai wartawan yang bertugas di lapangan. Wewenang penyiaran ada di tangan Mas Kadiono, Kepala Pekabaran TVRI. Barangkali kalau Pak Gandhi berkenan menelpon Mas Kadiono, agar semuanya dapat berjalan lancar," jawab Hendro. Brigjen Sugandi kembali berkata, "Tidak usah, saya sendiri nanti akan datang ke TVRI." Sementara Hendro menyelesaikan naskah berita dan Maraden Tampu Bolon menangani editing film. Di bagian pekabaran terjadi pro dan kontra tentang rencana penayangannya. Pada umumnya mereka ketakutan kalau berbuat salah jika menayangkan film pengangkatan jenazah di Lubang Buaya. Untunglah Brigjen Sugandi segera datang dan langsung berbicara dengan pimpinan. Dalam upaya menayangkan film itu, Brigjen Sugandi sempat berbicara dengan nada tinggi. Akhirnya film itu ditayangkan 2 kali dalam 1 malam selama 2 hari berturut-turut. Pada hari ketiga film itu sudah tidak ditayangkan lagi. Pimpinan mengatakan bahwa penayangan film itu dilarang oleh Subandrio, Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen. Sampai akhirnya tiba tanggal 5 Oktober. Menurut Hendro, biasanya hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober dilakukan dengan upacara militer yang penuh dengan kemegahan. Tetapi hari ulang tahun ABRI ke-20 tanggal 5 Oktober tahun 1965 merupakan hari yang mencekam perasaan. Hari berkabung dan hari pemakaman kembali jenazah 6 perwira tinggi dan serang perwira pertama. Jenazah diberangkatkan dari Departemen Angkatan Darat di Jalan Medan Merdeka Utara. Peti jenazah diletakkan di atas Panser Saracen yang masing-masing didampingi oleh seorang perwira tinggi. Sebelum Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Inspektur Upacara memberangkatkan jenazah ke makam pahlawan Kalibata, dibacakan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengangkat para perwira tinggi dan perwira pertama yang gugur akibat kebiadaban G30 SPKI sebagai pahlawan revolusi dan menaikkan pangkat mereka 1 tingkat lebih tinggi. Masih menurut Hendro, seandainya perebutan kekuasaan yang dilakukan G30 SPKI berhasil, maka menurut rencana PKI dalam upacara hari ulang tahun ABRI ke-20, parade dan defile bukan hanya dilakukan oleh ABRI, tetapi ditambah dengan 1 divisi rakyat yang akan dipersenjatai. Rencana itu terungkap dalam KTBLC Sudisman Ketua 3 CCPKI kepada Sukirman Kepala Direktorat RRI yang disampaikan lewat tokoh PKI Cukito. Bahkan dalam nota kecil itu secara tidak langsung tersirat dimulainya rencana penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat yang akan dilangsungkan pada dini hari tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 30 September tahun 1965 pukul 23.30 Cukito, anggota Pleno, Sekretariat CCPKI mendatangi rumah Sukirman untuk kerjasama pemakaian RRI Pusat.
Cugito menyerahkan KTBLC kepada Sukirman yang ditandatangani oleh Sudisman, Ketua 3 CCPKI yang bersisi rekomendasi sebagai berikut. Bung Sukirman, Saudara Cugito ingin merundingkan konkretisasi Bung masuk dalam barisan kita. Cugito mengatakan ada informasi bagi Bung bahwa demonstrasi Ganyang Kabir oleh kekuatan Nasakom kemarin dulu akan diteruskan oleh rakyat poros Nasakom. Kalau ini berhasil, sifat parade tanggal 5 Oktober tahun 65 akan berubah sifatnya. Di samping ABRI, akan turut parade satu divisi rakyat yang akan dipersenjatai. Bahkan mengingat situasi sekarang, gerakan Ganyang Kabir ini mungkin sekali sudah akan bergerak malam ini. Sukirman bertanya, apakah mereka resmi dipersenjatai? Cugito menjawab, ya seperti pada daerah-daerah di Sumatera oleh Dejah Moko Ginta.